Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabita Raisandra Putra dengan NIM 20233131. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 dengan proposal implementasi sistem informasi di PT Solusi Digital. Di sini ada cover letter di mana sehubungan dengan kebutuhan akan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem yang ada, kami mengajukan proposal pengembangan sistem ini sebagai solusi atas tantangan operasional yang sedang dihadapi. Proposal ini mencakup analisis permasalahan, ruang lingkup proyek, lalu ada rencana pengembangan serta estimasi biaya dan waktu pelaksanaan. Nah, di sini ada daftar isinya juga. Lalu di sini ada latar belakangnya di mana PT Solusi Digital merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Seiring pertumbuhan bisnis, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung operasional bisnis mereka. Proyek ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Adapun perumusan masalah itu bagaimana meningkatkan efisiensi proses operasional, lalu bagaimana mengurangi tingkat kesalahan data akibat proses manual, lalu bagaimana menyediakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Di sini ada ruang lingkup proyeknya, ada mengembangkan sistem berbasis web untuk pengelolaan data, lalu ada menyediakan dashboard analitik untuk mendukung pengambilan keputusan, lalu ada mengintegrasikan sistem dengan perangkat yang sudah ada, lalu melakukan pelatihan untuk pengguna akhir, end user training. Lalu ada modul pengembangan manajemen data, modul yang untuk memasukkan, mengedit, menyimpan data, lalu ada pelaporan, analitik, dan pengelolaan pengguna. Di sini ada keuntungan pengembangan sistem. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomasi proses manual, lalu ada meminimalkan kesalahan data dengan sistem yang terintegrasi, lalu ada memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan, lalu ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data, lalu ada mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Adapun waktu pelaksanaan proyeknya, proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan dengan rincian analisis kebutuhan satu bulan, desain sistemnya 1 bulan, pengembangan sistemnya 3 bulan, lalu ada uji coba dan implementasinya di 1 bulan. Adapun RAB di sini ada project leader dengan quantity 3, yaitu di harga satuan 26 juta, jadi jumlahnya 78 juta. Lalu ada analisis dengan harga satuannya 22 juta karena kita membutuhkan 2, jadi jumlahnya 44 juta. Lalu ada programmer, di sini kita membutuhkan 3 dengan harga satuan 18 juta, jumlahnya 54 juta. Lalu ada dua trainer dengan harga satuan 16 juta, jumlahnya 32 juta. Lalu ada integrator dengan quantity 1, harga satuannya 19 juta, jadi jumlahnya 19 juta. Jadi semua totalnya adalah 227 juta rupiah. Lalu ada biaya non personil, di mana ada pengadaan perangkat yang di mana satu paketnya 250 juta, lalu ada pelatihan dengan per paketnya 120 juta, lalu ada launching di mana harganya 30 juta. Jadi total biaya non personil 400 juta. Lalu total biaya semuanya adalah 627 juta terkena PPN 11% di harga 68.970.000, lalu jadi grand total 695. Adapun tenaga pelaksanaan proyek di mana ada project manager atau project leader, di mana tanggung jawabnya itu adalah project manager bertanggung jawab atas keseluruhan rencana pelaksanaan dan pengawasan proyek. Mereka memastikan bahwa semua aspek proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu ada sistem analis, yang dimana bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan sistem serta merancang solusi teknologi yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Lalu ada programmer, di mana developer ini bertugas untuk mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai dengan desain yang telah disusun oleh sistem analis dan project manager. Lalu ada trainer di mana bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada pengguna akhir agar mereka dapat memanfaatkan sistem dengan optimal dan efektif. Lalu ada integrator di mana bertugas untuk menggabungkan berbagai komponen yang dikembangkan oleh tim pengembang ke dalam satu sistem yang utuh berfungsi secara menyeluruh. Adapun penutupnya di sini dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi ini,
Kami yakin bahwa PT Solusi Digital akan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh proses manual, serta memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, sistem yang akan dibangun tidak hanya akan menyederhanakan alur kerja internal, tetapi juga memperbaiki interaksi dengan klien dan mitra bisnis yang pada gilirannya akan memperkuat posisi kompetitif di perusahaan di pasar yang semakin dinamis. Kurang lebih seperti itu. Atas nama tim pengembang, kami mengucapkan terima kasih dan berharap dapat terus bekerja sama dengan baik dalam setiap langkah selanjutnya. Oke, ini adalah proposalnya. Nah, di sini ada Excel-nya juga, di mana RAB, daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaannya, di mana administrasi dan pertemuan awal dengan durasi 3 hari, lalu ada survei dan wawancara bisnis proses dengan durasi 7 hari, dengan prasyarat nomor 1, lalu penyusunan lingkungan, dengan durasi 5 hari, prasyarat nomor 1, lalu ada analisis kebutuhan sistem dengan durasi 10 hari dengan prasyarat nomor 2, lalu ada perancangan sistem dengan durasi 15 hari dengan prasyarat nomor 3 dan 4, lalu ada pembuatan program aplikasi dengan durasi 25 hari dengan prasyarat nomor 5, lalu ada pengujian sistem dengan durasi 10 hari dengan prasyarat nomor 6, lalu ada pengadaan dan instalasi server dengan durasi 7 hari dengan prasyarat nomor 6, lalu ada uji coba operasional dengan durasi 5 hari, prasyarat 7 dan 8. Lalu penyusunan panduan operasional dengan durasi 3 hari dengan prasyarat nomor 7 dan 9. Lalu pelatihan operasional dengan durasi 7 hari dengan prasyarat nomor 10. Lalu ada launching dengan prasyarat nomor 9. Lalu dengan closing project di prasyarat 11 dan 12 dengan total harinya adalah 99 hari. Di sini ada data soal RAB yang sudah dijelaskan dari proposal, mungkin bisa kita skip. Nah, di sini ada personel tenaga ahli. Nah, dengan durasi 3 hari, di administrasi dan pertemuan awal yang bekerja ada project leader, lalu ada integrator, lalu ada survei dan wawancara bisnis proses. Di sini ada analisis 1 dan analisis 2 yang bekerja. Lalu ada penyusunan lingkungan pengembangan, di mana analisis 2 yang dan trainer 1, lalu ada integrator juga yang bekerja. Lalu ada analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan sistem. Di sini ada project leader-nya, analisis 2, programmer 3 yang bekerja. Lalu ada perencanaan sistem di mana project manager, analisis 2, programmer 1, programmer 2 yang bekerja. Lalu pembuatan program aplikasi, di sini ada programmer 1, programmer 2, dan programmer 3 yang bekerja. Lalu ada pengujian sistem di mana project manager, lalu ada programmer 1, programmer 2, dan programmer 3, lalu ada trainer 2 yang bekerja. Lalu ada pengadaan instalasi server, di sini integrator yang bekerja, lalu ada uji coba operasional dan analisis 2, programmer 1, programmer 2, programmer 3, lalu ada juga trainer 1 juga yang bekerja, lalu ada juga integrator. Di penyusunan panduan operasional, di sini ada trainer 2 yang bekerja, lalu di pelatihan operasional ada trainer 1 yang bekerja, di bagian launching ada project manager, analisis 1, dan programmer 2, lalu ada trainer 1 juga yang bekerja, dan integrator juga. Di closing project ada project manager. Nah, di sini total waktu harinya project manager bekerja 39 hari, di analisis 1 6 hari, di analisis 2 40 hari, di programmer 1 ada 55 hari, di programmer 2 56 hari, di programmer 3 ada 50 hari, di trainer 1 itu 18 hari, di trainer 2 13 hari, dan di integrator 21 hari. Dengan biaya total 220 juta. Seperti ini. Dan ada pun biaya non personilnya di pengadaan dan instalasi servernya di harga 250 juta. Lalu ada pelatihan operasional di harga 120 juta dan launchingnya 30 juta. Di sini ada harga per harinya. Seperti itu. Dengan total yang sama 222 juta. Dan ini totalnya juga. Selanjutnya ada gambar network diagram dari proyek yang saya buat. Di sini ada critical path-nya, dan ada beberapa jalur juga. Di sini ada 7 jalur, di mana critical path-nya itu di jalur kedua di sini, dengan total 86 hari. Nah, di sini ada Gantt chart dengan skala 5 hari per kolom. Nah, di sini
di administrasi dan pertemuan awalnya dengan durasi 3 hari, start di hari pertama dan finish ke hari 3. Lalu ada survei dan wawancara bisnis proses dengan durasi 7 hari, di start di hari keempat, finish di hari ke-10. Lalu ada penyusunan lingkungan pengembangan dengan durasi 5 hari, di start di hari keempat, finish di hari ke-8. Lalu ada analisis kebutuhan sistem dengan durasi 10 hari, di start di hari ke-11, melanjutkan dari prasyarat 2, di sini finish hari ke-10, jadi start di hari ke-11, finish di hari ke-20. Lalu ada perancangan sistem dengan durasi 15 hari, start di hari ke-21, finish di hari ke-35. Lalu ada pembuatan program aplikasi dengan durasi 25 hari, start di hari ke-36, finish di hari 60. Lalu ada pengujian sistem dengan durasi 10 hari, startnya di hari ke-61, finish di hari ke-70. Lalu ada pengadaan dan instalasi server dengan durasi 7 hari, start di hari ke-61 karena di nomor 6 ini finishnya di 60, jadi start di 61, finish di hari ke-67. Lalu ada uji coba operasional dengan durasi 5 hari dengan prasyarat nomor 7 dan 8, di mana nomor 8 di mana terakhir itu di hari ke-70, jadi start di hari ke-71 dengan finish hari ke-75. Lalu ada penyusunan panduan operasional dengan durasi 3 hari, start di hari ke-76, finish di hari ke-78. Lalu ada pelatihan operasional dengan durasi 7 hari, start di hari ke-79, finish di hari ke-85. Lalu ada launching dengan durasi 1 hari, start di hari ke-76 sampai 76 juga. Lalu ada closing project di sini dengan durasi 1 hari, start di hari ke-85 dan finish di hari ke-85 juga, seperti itu. Di sini ada kurva S baseline-nya dengan administrasi dan pertemuan awalnya, RAB-nya itu di harga 8.714.286 dengan bobot 1,39%. Lalu ada survei dan wawancara bisnis proses dengan RAB 21.083.333 dengan bobot 3,36%. Lalu ada penyimpanan lingkungan pengembangan dengan biaya 11.718.254 dengan bobot 1,87%. Lalu ada analisis kebutuhan sistem dengan biaya 17.100.000 di bobot 2,73%. Lalu ada perancangan sistem dengan biaya 47.980.519 dengan bobot 7,65%. Lalu ada pembuatan program aplikasi di mana dengan biaya 25.217.532.000 dengan bobot 4,02%. Lalu ada pengujian sistem di harga 42.394.705 dengan bobot 6,76%. Lalu ada pengadaan dan instalasi server di harga 256.333.333 di bobot 40,88%. Lalu ada uji coba operasional dengan biaya 26.761.760 rupiah dengan bobot 4,27%. Lalu ada penyusunan panduan operasional dengan biaya 3.692.308 dengan bobot 0,59%. Lalu ada pelatihan operasional di harga 126.222.222 dengan bobot 20,13%. Lalu ada launching dengan biaya 37.781.746 rupiah dengan bobot 6,03%. Lalu ada closing project di mana biayanya 2 juta dengan bobot 0,32. Nah, di sini sesuai RAB total 627 juta dan bobot 100%. Nah, di sini kita fokus di pembiayaan sini. Oke, di sini kita fokus di bagian pembiayaan dengan administrasi dan pertemuan awal di harga 8.714.286 dengan efisiensi 17%, biayanya 7.232.857 dengan bobotnya 1,39%. Lalu ada survei dan wawancara bisnis proses dengan harga 21 juta
83.333 dengan efisiensi 17%, biayanya 7.232.857, di harga 17.499.167 dengan bobot 3,36%. Lalu ada penyiapan lingkungan pengembangan dengan harga 11.718.254 dengan efisiensi 17%, biayanya 9.726.151 dengan bobot 1,87%. Lalu ada analisis kebutuhan sistem dengan harga 17.100.000, efisiensi persenannya 17%, lalu terkena biaya 14.193.000 dengan bobot 2,73%. Lalu ada perancangan sistem dengan nilai 47.980.519 rupiah dengan efisiensi biaya 17%, terkena 39.823.831 dengan bobot 7,65%. Lalu ada pembuatan program aplikasi di harga 25.217.532 dengan efisiensi 17%, terkena biaya 20.930.552 di bobot 4,02%. Di pengujian sistem ada nilainya 42.394.705 rupiah dengan efisiensi 17%, biayanya 35.187.605 dengan bobot 6,76%. Lalu ada pengadaan dan instalasi server dengan nilai 256.333.333 dengan efisiensi 17%, biayanya 212.756.667 dengan bobot 40%,88%. Lalu ada uji coba operasional di mana 26.761.760 dengan efisiensi 17%, biayanya 22.212.261 dengan bobot 4,27. Adapun penyusunan panduan operasional di harga 3.692.308 dengan efisiensi 17%, biayanya 3.064.615 dengan bobot 0,59%. Adapun pelatihan operasional dengan nilai 126.222.222 rupiah dengan efisiensi 17%, biayanya 104.764.444 dengan bobot 20%. Lalu ada launching di harga 37.781.746 rupiah dengan efisiensi 17%, dikena harga 31.358.849 dengan bobot 0,3%. Lalu ada closing project di mana terkena 2 juta dengan efisiensi 17%, kena biaya 1.660.000 rupiah dengan bobot 0,32%. Seperti itu kira-kira. Dan inilah jawaban nomor 2A, B, C-nya. Nah, di sini ada kas terendahnya 2 juta, lalu kas tertingginya 347.985.000, lalu hasil efisiensi atau keuntungannya itu adalah ada 106.590.000 rupiah. Kurang lebih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.